Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dengan topik kenapa stamina menurun bagi penderita asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah kenapa stamina menurun ya, atau vitalitas menurun ya, bagi penderita asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis ya. Tentunya ini juga dialami baik oleh kaum pria maupun wanita. Saya kira kondisinya hampir sama ya, tetapi karena saya sebagai laki-laki ya, mungkin saya lebih fokus kepada yang terutama laki-laki ya, tapi secara umum sebenarnya sama ya. Nah, begini teman-teman ya. Jadi bagi penderita asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis ya, memang sensasi itu sangat multi ya, sangat banyak yang sering kita sebut sebagai 1001 rasa sensasi, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Nah, termasuk sensasi yang berhubungan dengan stamina kita ya. Stamina kita itu kecenderungannya menurun ya, vitalitas kita menurun, pokoknya tidak bergairah lah itu ya. Nah itu bisa saja terjadi seperti itu ya, seperti kita sering merasakan lemas ya, kemudian tubuh tidak bertenaga ya, tidak bergairah, vitalitas juga menurun. Nah ini sebenarnya wajar ya, sebenarnya wajar. Karena apa ya? Karena disebabkan karena memang yang namanya sedang ada gangguan asam lambung, otomatis pencernaan ini kan tidak normal ya, tidak normal, sehingga tidak menghasilkan nutrisi yang optimal ya. Ibaratnya kita makan normal ya, itu mungkin penyerapan di dalam tubuh kita juga mungkin tidak full ya, mungkin biasanya 100%. Nah karena sedang bermasalah lambungnya ya, nah itu mungkin penyerapan hanya mungkin 40% atau mungkin malah hanya 30%. Nah, akhirnya kecenderungannya efek di dalam tubuh kita ya, sensasinya yaitu menjadi lemas, menjadi tidak bertenaga ya, gerak sedikit saja capek ya. Jangankan gerak, yang ngomong saja seperti ini itu, ini dulu capek sekali, sampai ngos-ngosan itu seperti itu ya. Nah akhirnya juga termasuk stamina, vitalitas itu pun juga menurun ya, karena memang kecukupan nutrisinya ini kurang ya, itu secara mungkin logikanya seperti itu ya. Nah belum secara psikologisnya yang sudah terkena anxiety dan psikosomatis ya, karena kita masih punya rasa cemas, takut, khawatir, was-was. Nah itu pun menjadikan tubuh kita ini menjadikan lemas ya. Yang namanya orang ketakutan, orang cemas, itu pasti reaksinya seperti itu ya, sudah keringat dingin, sudah rasanya apa ya, ya tidak bergairah, rasanya malas ya. Nah akhirnya menjadikan vitalitas juga menurun, itu seperti itu ya. Jadi
permasalahannya sebenarnya kompleks ya, tidak hanya masalah yang bersifat fisik, tapi juga tekanan-tekanan psikis itu pun akan mempengaruhi ya. Bahkan yang namanya orang sedang cemas itu energi pun itu terkuras ya, terkuras habis ya. Jadi yang tadinya mungkin sudah makan ya, kelihatannya sudah bertenaga. Nah, setelah dihantam anxiety ya, kecemasan yang tinggi, ketakutan yang tinggi itu berubah seperti menjadi tidak bertenaga lagi. Nah, itu memang karena kecemasan itu juga menguras energi teman-teman ya, menguras energi sehingga kecenderungannya rasanya menjadi lemes ya. Nah, lemes secara keseluruhan ya otomatis itu vitalitas juga akan berkurang ya. Itu. Nah, maka dari itu hal-hal seperti ini harus kita sadari ya. Tetapi kadang membuat cemas lagi ya, terutama bagi yang laki-laki terutama ya, yang tadinya mungkin merasa lebih perkasa, nah sekarang kok menjadi menurun. Nah, ini kadang juga menambah cemas lagi ya. Kenapa seperti ini dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya wajar teman-teman. Dan nanti ketika itu sudah pulih ya, sudah pulih, asam lambungnya sudah membaik, sudah normal, kemudian kecemasan psikosomatiknya itu juga sudah normal kembali, itu kondisi fisik juga akan kembali lagi teman-teman ya, akan bergairah lagi, akan stamina naik lagi, kemudian kita bisa merasakan bahagia, kan seperti itu ya. Tapi ketika masih dalam penderitaan ya, yang namanya orang dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran itu tidak akan bahagia ya. Rasa-rasa bahagia itu sulit untuk ditemukan ya. Jangankan seperti itu, ibaratnya kita mau tersenyum saja itu susah ya itu. Nah, ini yang merupakan sesuatu yang kompleks ya. Jadi karena berawal dari mungkin pikiran kita juga masih sering berkhayalnya yang negatif ya, sehingga respon tubuhnya juga menjadi seperti itu teman-teman. Nah, maka dari itu yang lebih penting lagi ketika teman-teman ya masih merasakan stamina-nya menurun, vitalitasnya menurun, itu ya pertama kita anggap wajar saja lah, karena kita memang kondisinya sedang dalam keadaan asam lambung yang tidak normal, artinya sedang ada gangguan ya. Tetapi tetap optimis, tidak usah berkecil hati, dan itu pasti akan sembuh ya. Nah, itu cuma butuh proses ya. Nah, proses itu yang memang harus kita cermati ya, harus kita siasati sehingga menjadi lebih cepat ya, lebih cepat pemulihannya ya, akhirnya kita menjadi cepat normal kembali. Nah, sehubungan dengan hal itu, saya ingin sharingkan kepada teman-teman ya, ini terutama karena saya juga mengalami seperti itu ya. Saya kira rata-rata teman-teman juga seperti itu ya. Bahkan tidak hanya kaum pria saja ya, wanita pun saya kira juga sama ya, merasa tidak bergairah, merasa stamina menurun, mungkin vitalitas juga menurun, itu saya kira sama ya. Nah, maka dari itu yang lebih penting lagi ya, ini saya sharingkan tentang cara ya, cara mengatasi hal itu teman-teman ya. Jadi cara meningkatkan stamina kembali lah, itu seperti itu. Nah, maka ini ada apa ya? Ya, solusi baik itu sifatnya secara fisik maupun secara psikis memang harus komprehensif ya, semuanya harus kita tingkatkan ya. Semangat kita juga tingkatkan ya, optimisme kita juga kita tingkatkan. Kita tidak boleh merasa berkecil hati ya, tetapi kita harus percaya diri. Nah, itu juga harus dibangun terus teman-teman ya. Jadi jangan menganggap kita ini sebagai orang yang sakit gitu, tapi kita bangun mental kita bahwa kita ini orang yang sehat ya. Dan faktanya juga setelah kita cek dokter misalkan ya, cek fisik ya, cek up lah ya istilahnya, itu juga dinyatakan kan organ-organ tubuh kita sehat, baik. Ya udah, itu yang harus kita jadikan dasar ya, dasar untuk membangun mental kita bahwa kita orang sehat itu. Jadi ini kadang juga permasalahan mindset ya. Nah, ini yang kadang juga sulit juga ya, sulit juga ketika kita
tidak memahami betul ya, maka kita harus selalu bermain kata-kata afirmasi positif lah. Katakan selalu bahwa kita baik-baik saja ya, saya tidak apa-apa, faktanya saya sehat walafiat ya, saya pasti bisa. Nah itu perlu sering kita ucapkan itu. Nah, selain itu ya, untuk membangun bagaimana supaya stamina kita menjadi meningkat ya, kemudian tidak merasa lemas lagi ya, merasa bertenaga lagi, merasa energik lagi. Ini sedikit demi sedikit harus kita upayakan, teman-teman. Nah, salah satu tipnya adalah ya, yang pertama ya, tentunya kita jaga dari pola makannya ya. Kita makan, minum cukup ya, dengan tentunya dengan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, ini dengan tujuan untuk memenuhi nutrisi kita. Jadi ketika kita untuk makan saja itu masih istilahnya tidak selera, yaitu harus dipaksakan, teman-teman ya, paksakan saja, yang penting tidak over ya. Nah itu nanti untuk membangun energi baru supaya kita menjadi lebih bertenaga, karena untuk berstamina ini memang harus bertenaga dulu ya. Nah, tenaga itu dibangun dari sari-sari makanan ya, dari nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, itu maka langkah yang pertama ya, yaitu makan sehat ya, dan bergizi yang cukup, termasuk minum juga cukup. Oke, yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus menjaga ya pola hidup kita atau gaya hidup kita ya, terutama ada keseimbangan antara aktivitas dengan istirahat ya, itu juga harus diperhitungkan ya, karena yaitu yang namanya orang sedang dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis kan, gerak sedikit saja itu sudah capek ya, karena memang energinya sangat sedikit ya itu. Nah, maka dari itu ya harus kita siasati sendiri ya, istilahnya kita aktivitas itu memang perlu ya, bahkan harus kita berusaha bisa beraktivitas normal yaitu. Nah, tetapi karena kita memang punya latar belakang yang berbeda dengan orang normal yang lain ya, dalam artian kita sedang punya gangguan asam lambung, nah maka harus kita mengingat kondisi kita, dalam artian aktivitas itu harus ya, tetapi juga jangan sampai kecapean, teman-teman ya. Jadi sebatas saja. Ketika kita sudah merasa agak lelah, agak capek, ya sudah istirahat saja, berhenti dulu. Nah, nanti mungkin bisa dilanjutkan lagi seperti itu. Jadi jangan dipaksakan ya, jangan dipaksakan itu. Nah, selain itu ya, jadi intinya itu tadi kan jangan kecapean. Nah, kemudian selain itu juga istirahat harus cukup ya. Contohnya misalkan tidur ya, itu usahakan bisa terpenuhi lah 8 jam misalkan, seperti itu. Nah, itu tentang jam tidurnya silahkan diatur sendiri, karena dengan istirahat yang cukup, tidur yang cukup, ini adalah memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk meregenerasi sel-sel yang mungkin sudah rusak ya, sehingga kecenderungannya ketika kita istirahatnya cukup, tidurnya cukup, maka juga badan akan menjadi segar kan, seperti itu ya. Ini kita bangun secara fisiknya dulu, teman-teman ya. Jadi supaya terjadi regenerasi sel-sel baru, supaya kita menjadi lebih fit ya, menjadi lebih segar. Jadi usahakan istirahat itu cukup ya, yaitu kurang lebihnya sekitar 8 jam lah untuk tidur. Jangan sudah terkena asam lambung kita masih begadang, wah ini nanti akan menjadi semakin ngedrop ya. Kalau menjadi semakin ngedrop, nah otomatis stamina ya semakin berkurang, itu seperti itu. Maka ketika kita habis kurang tidur, biasanya kan paginya kita merasa loyo kan, seperti itu ya. Itu karena memang belum ada proses regenerasi sel-sel baru supaya tubuh kita menjadi segar kembali itu ya. Oke, yaitu tip yang kedua, jadi menjaga keseimbangan ya antara aktivitas dan istirahat yang cukup itu. Nah, kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga ini yang berhubungan dengan
psikologis ya, atau berhubungan dengan pikiran kita. Nah, itu sebisa mungkin ya kita berusaha menenangkan pikiran lah ya. Menenangkan pikiran itu artinya ya kita gimana ya, jangan menambahi beban pikiran. Kadang kan kita itu apa-apa dipikir ya, tentang sensasi dipikir ya, tentang mungkin hubungan sosial, hubungan keluarga juga kita pikir, tentang pekerjaan kita pikir. Nah, akhirnya menjadi tambah lelah pikiran ini ya. Nah, itu harus berusaha dikurangi. Nah, bagaimana caranya mengurangi pikiran supaya jauh menjadi lebih tenang? Nah, itu memang ketika kita misalkan punya sedikit permasalahan ya harus cepat-cepat kita rilis ya, kita selesaikan. Akhirnya menjadi pelong kan, seperti itu. Ketika kita punya beban pekerjaan, sama, cepat-cepat selesaikan. Nah, kita selesai sudah pelong lagi kan. Nah, ketika kita mungkin punya apa ya, pikiran yang berhubungan dengan masalah hubungan sosial, entah itu dengan keluarga, entah itu dengan orang lainnya, kita komunikasikan. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan pikiran harus kita salurkan, harus kita rilis. Itu caranya seperti itu supaya tidak menambah beban pikiran, sehingga pikiran jauh menjadi lebih rileks ya, tidak tegang ya. Karena dengan seperti itu juga nanti pengaruhnya untuk tidur juga mudah ya. Kadang kan kita sudah merasa capek tapi untuk tidur juga susah. Nah, itu kenapa ya? Karena pikiran tegang ya, sehingga mau tidur saja masih mikir ini, mikir itu. Nah, akhirnya menjadi susah tidur ya. Nah, ketika susah tidur otomatis bawaannya ya badan itu menjadi loyo kan, seperti itu. Nah, maka dari itu ini tip yang ketiga adalah tenangkan pikiran ya, tenangkan pikiran itu. Dan ya berpikir yang ringan-ringan ya, yang ringan-ringan, syukur yang menyenangkan, yang baik-baik, itu saja yang fokuskan, seperti itu ya. Nah, itu caranya juga banyak ya, banyak hal, tapi yang bisa menemukan juga diri kita sendiri ya, karena kesenangan setiap orang itu juga berbeda-beda ya. Nah, itu pokoknya temukan saja teman-teman ya, temukan saja hal-hal yang menyenangkan di pikiran kita. Itu indikasinya ya, kita bisa selalu merasa bahagia ya, bisa tersenyum, bisa tertawa, nah seperti itu ya. Jadi ceria lah, nampak ceria di wajahnya. Makanya ketika kita melihat wajah-wajah orang asam lambung yang masih serius, itu wajahnya wajah pucat, wajah capek ya, wajah lelah, pokoknya kasihan lah seperti itu. Nah, itu karena memang menyimpan banyak hal yang dipikirkan itu, seperti itu, sehingga susah untuk misalkan diajak sendoguro ya, tertawa itu kadang susah juga ya. Justru bawaannya sebaliknya ya, selalu berprasangka negatif, kemudian mudah tersinggung, mudah marah kan, seperti itu ya. Nah, itu harus dihilangkan ya, dan harus kita balik ya paradigmanya menjadi hal-hal yang lebih rileks, jauh lebih menyenangkan, supaya kita bisa ceria lah, seperti itu teman-teman. Itu secara agar pikiran kita itu menjadi tenang ya, itu seperti itu. Nah, itu tip yang ketiga. Nah, kemudian tip yang keempat ini, usahakan tubuh itu selalu bergerak ya, selalu bergerak. Dalam artian kita jangan mager ya, jangan malas gerak. Jadi syukur kalau bisa olahraga ya. Nah, olahraga yang paling ringan ya jalan lah. Kita jangan jadi pemalas, tapi ibaratnya kan setiap kita punya aktivitas itu sebenarnya mengandung gerak ya. Ketika kita memang apa-apa kita lakukan sendiri ya, mungkin gerak berjalan ya, mungkin gerak fisik, gerak tangan, kaki dan sebagainya. Nah, usahakan itu aktifkan ya, karena dengan kita bergerak ya, contohnya berjalan saja, ini sudah efeknya bagus sekali ya. Jadi sudah menjadikan pencernaan juga menjadi lancar karena dibantu dengan olahraga atau gerak kita ya, peredaran darah juga lancar ya, peredaran oksigen lancar. Akhirnya rasa-rasa seperti
yang tadinya suka keliengan, ya suka lemas dan sebagainya, akhirnya menjadi bergairah teman-teman. Itu seperti itu ya. Jadi lakukan olahraga, intinya seperti itu. Nah kemudian yang terakhir ini ya, yang kelima ya, ini ada tip ya, tip dari saya, ini pengalaman saya untuk menaikkan stamina ya, termasuk vitalitas. Ini selain tadi ya, tip yang 1 sampai 4, ini yang kelima itu ini ada semacam minuman herbal teman-teman. Nah minuman herbal itu yang saya buat itu seperti ini. Jadi minum air tajin ya, 1 gelas ya, 1 gelas seperti ini teman-teman ya. Nah seperti ini air tajin, kemudian dikasih madu 1 sendok ya, madu 1 sendok, kemudian diminum masih kondisi hangat ya, kondisi hangat. Kemudian setelah itu makan 1 pisang raja nangka ya. Kalau di tempat saya ini namanya pisang raja nangka ya. Pisangnya seperti pisang Ambon ya, agak besar panjang itu, tetapi keras ya, keras itu. Nah makan pisang itu insya Allah ya, itu tentang stamina, tentang gairah ya, tentang vitalitas, itu akan tumbuh kembali. Itu bisa dicoba, itu pengalaman saya seperti itu. Atau kalau misalkan tidak ada air tajin ya, contohnya seperti ini teman-teman ya, ini wedang jahe ya, wedang jahe namanya. Jadi jahe ya, jahe 1 ruas lah, 1 ruas dikeprek, kemudian direbus ya, direbus, kemudian airnya kita tuangkan sini. Nah terus ditambah madu juga 1 sendok ya, 1 sendok. Nah ini sudah bisa diminum ya. Ini karena tidak ada air tajin, jadi saya pakai jahe ya. Tetapi untuk jahe itu jangan kebanyakan teman-teman ya. Kalau kebanyakan kan itu ada rasa pedas-pedasnya juga, itu kadang di lambung nggak nyaman ya. Jadi secukupnya ya. Kalau saya hanya 1 ruas saja, kemudian dikeprek, kemudian kita rebus, kita ambil airnya. Nah setelah itu kita tambah madu ya, kemudian sudah seperti itu, kita minum aja. Ini contohnya seperti ini. Nah setelah itu sama kita tambah dengan makan pisang ya, terutama kalau malam ya mau tidur ya, itu tambah makan pisang. Nah pisang yang paling cocok untuk meningkatkan vitalitas itu kalau saya itu yaitu pisangnya raja nangka teman-teman ya. Mungkin di tempat lain bisa namanya berbeda ya, pokoknya yang seperti pisang Ambon itulah, yang kulitnya hijau ya, kulitnya hijau, kemudian pisangnya agak keras itu. Oke ya. Kiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, ketensiatif psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.